perbedaan antara ADHD dan spektrum autisme, yang dimana ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit berkonsentrasi dan fokus pada suatu objek tertentu. Sedangkan autisme adalah anak yang memiliki gangguan pada syarafnya yang mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Jadi, ADHD adalah anak yang tidak bisa fokus pada suatu objek tertentu, sedangkan anak yang memiliki gangguan autisme adalah anak yang terus fokus, suka fokus pada suatu objek dan kegiatan tertentu. Anak berbakat merupakan salah satu kategori anak berkebutuhan khusus. Mengapa? Karena alasannya ialah yang pertama, kebutuhan pembelajaran anak yang berbeda, yang dimana kebutuhan pembelajaran anak berbakat ini berbeda dengan anak seusia mereka. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi, yang dimana kreativitas dan inovasi anak berbakat ini di atas rata-rata anak seperti biasanya. Selanjutnya, hambatan. Yang pertama, kurangnya dukungan, yang dimana anak berbakat ini kurang dukungan, baik itu dari orang tuanya maupun dari pihak sekolah yang tidak menyediakan dukungan-dukungan untuk menopang pembelajaran mereka. Anak dengan gangguan fisik ialah anak yang mengalami gangguan medis yang mempengaruhi kemampuan fisik anak, yang menyebabkan kemampuan fisik anak untuk bergerak atau berfungsi sebagaimana mestinya. Namun gangguan fisik ini tidak mempengaruhi perkembangan kemampuan kognitif pada anak. Contohnya cerebral palsy, yang dimana anak ini kesulitan dalam berjalan dan menggunakan kursi roda untuk kegiatan sehari-hari, namun tidak berdampak pada proses kognitif pada anak. Selanjutnya, gangguan motorik, yang dimana anak dengan gangguan ini kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh, seperti anak kesulitan menggenggam dan menulis. Contohnya itu dispraksia, yang dimana anak kesulitan menulis namun tidak mempengaruhi kognitifnya. Namun dalam menulis yang rapi, anak mungkin kesulitan dalam menulis dengan rapi. Pendekatan yang dapat diterapkan pada anak dengan autisme ialah pendekatan multisensori, yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan yang melibatkan berbagai indera dalam pengajarannya, seperti dengan menggunakan media visual, audio, dan kinestetik. Mengapa menggunakan media atau metode ini? Karena dengan menggunakan media atau metode multisensori ini dapat memudahkan guru dan anak untuk menemukan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak autisme tersebut. Selanjutnya, peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, memberikan dukungan emosional kepada anak, yang dimana orang tua memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak agar anak merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, implementasi strategi pembelajaran di rumah, yang dimana orang tua menerapkan pembelajaran apa yang diberikan sekolah tersebut dan menerapkannya juga di rumah, sehingga anak terbiasa dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kolaborasi sekolah dan profesional, yang dimana orang tua tidak hanya berkolaborasi dengan pihak sekolah, namun orang tua juga berkolaborasi pada pihak-pihak seperti terapis untuk memahami keadaan anak autisme tersebut. Yang dimana tantangannya adalah yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan pelatihan, yang dimana ada beberapa guru yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pelatihan sehingga guru tidak memahami anak dengan gangguan tersebut. Selanjutnya, sumber daya yang terbatas, yang dimana banyak pihak-pihak sekolah inklusif yang memiliki sumber daya yang terbatas sehingga menyulitkan proses pembelajaran pada sekolah inklusi tersebut. Selanjutnya, tantangan terakhir ialah evaluasi dan penilaian.
yang dimana evaluasi dan penilaian antara anak berkebutuhan khusus ini dengan anak yang normal ini berbeda, sehingga dapat menyulitkan guru dalam mengevaluasi hal tersebut. Yang perlu pendidik lakukan ialah yang pertama, memahami karakteristik ADHD, yang dimana guru memahami ADHD itu seperti apa dan apa yang ADHD ini tidak sukai dan apa yang ia sukai, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang diminati oleh anak tersebut, dan anak tersebut pun merasa dapat berkontribusi dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak dengan gangguan ADHD, yang dimana guru memperhatikan tingkat kebisingan pada kelas tersebut dan mengurangi kebisingan yang dapat mengganggu proses pembelajaran pada anak ADHD tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, yakni guru menyediakan waktu untuk bergerak, yang dimana anak dengan gangguan ADHD ini senang dengan suatu pergerakan seperti lari dan lompat. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran, guru harus mengikut sertakan anak dalam senam, sehingga energi anak tersebut terkuras dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.